Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mita Endriati, NIM 2019 A1H055, kelas B PGSD, semester 4, Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, kali ini saya akan membuat karya wisata sumber daya hayati untuk memenuhi tugas praktikum IPS Sekolah Dasar. Nah, dosen pengampu Bunda Nur Aprilia Utami MPD. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup. Nah, teman-teman, yang termasuk sumber daya alam hayati yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroba. Pasti penasaran? Yuk simak baik-baik. Nah, sumber daya alam hayati dimanfaatkan oleh manusia utamanya sebagai sumber pangan. Nah, selain itu, sumber daya hayati juga bermanfaat untuk membuat sandang atau pakaian, tumbuhan hasil pertanian, dan perkebunan setelah manusia menemukan cara penghasilan pangan. Dengan bercocok tanam, dibuatlah pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian contohnya seperti padi, palawija, rempah-rempah, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sementara hasil perkebunan contohnya seperti kapas, karet, kelapa sawit, teh, kopi, dan tebu. Indonesia juga sebagai penghasil sumber daya alam yang terbesar di dunia. Ada begitu banyak sumber daya alam di negara kita ini, salah satunya tanaman padi. Padi merupakan jenis tanaman yang berasal dari hasil alam. Padi juga salah satu jenis tanaman budidaya yang bermanfaat untuk kita manusia, karena tanaman padi ini memiliki manfaat bagi kita jika mengolahnya dengan baik. Padi juga dapat dikelola menjadi beras, yang dimana kita bisa konsumsi sebagai nasi dan tepung dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya itu, kulit padi juga dapat digunakan untuk memperbaiki struktur tanah, menyuburkan tanaman, dan dibakar untuk media tanaman. Nah, tanaman padi biasanya dikonsumsi oleh para petani dan sawah digunakan sebagai tempat untuk membudidaya penanam padi. Ada begitu banyak jenis tanaman padi yang digunakan oleh petani sebagai tanaman di sawah dengan menyesuaikan terhadap kondisi yang buruk dan baik di lingkungannya. Apalagi saat situasi yang dimana kondisinya tidak membaik dikarenakan COVID, itu malah membuat petani itu kerugiannya itu sangat besar. Berikut video mengenai wawancara dengan alumni Universitas Mataram mengenai kondisi situasi padi. Permisi Kak, mau minta waktu sedikit. Perkenalkan, nama saya Mita Endriati, saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya datang ke sini untuk mewawancarai Kakak. Apakah bisa memberikan waktunya sedikit? Bisa. Siapa namanya Kak, kalau boleh tahu? Arif SIP. Kakak ya yang pemilik sawah ini? Iya, sebenarnya bukan saya, cuman orang tua, karena kan saya juga kan alumni daripada mahasiswa pertanian Universitas Mataram yang memang harus turun lah di dalam mengembangkan potensi pertanian yang ada, dan alhamdulillah memiliki lahan yang cukup untuk dikembangkan. Oh, berarti orang tua kakak ya yang punya sawah ini? Iya, orang tua. Berarti kakak kan jurusan pertanian, pastinya kakak ini tahu kan bagaimana sih keadaan
saat pertumbuhan sawah ataupun padi. Terus kalau boleh tahu dalam setahun itu berapa kali sih orang menanam padi ini? Ya sebenarnya tergantung, kalau memang kondisinya memadai bisa 3 kali. Cuman karena kan di dalam pengembangan padi sendiri ada yang bisa ditanam sampai 3 kali. Cuman harus dengan perawatan yang cukup maksimal agar nanti hasil yang kita dapatkan lebih maksimal. Akan tetapi memang untuk saat sekarang ini di saat pandemi COVID-19 yang menerpa kita, dan bisa dilihat juga kan hama seperti burung dan ulat yang menyerang padi ini akan membuat kita kerugian kalau tidak memasang jaring dan lain sebagainya. Karena ini merupakan suatu usaha kita untuk melindungi padi dari hama, burung dan lain-lain. Dalam setahun ada berapa kerugian dan keuntungan orang tua kakak mendapatkan padi ini? Ya, kalau untuk per tahunnya kita tidak bisa terlalu mengetahui bagaimana kualitas yang dikeluarkan oleh dua petak lahan, karena setiap tahunnya itu banyak hama dan lain-lain yang menerpa. Jadinya kalau biasanya dari 2 petak lahan sawah ini bisa menghasilkan sekitar 40 karung gabah. Kalau kalau kita jual ke padinya saat sekarang ini kan harga beras lumayan melonjak, kalau enggak 10 atau 11.000 per kilogram. Jadinya kita menginisiasi untuk tidak menjual gabahnya kepada para pembeli gabah. Jadi kita langsung mengolah sendiri untuk dijual di tempat-tempat swalayan dengan nama CV yang kita buat sendiri. Nah, kesimpulannya, tanaman padi setiap tahunnya ada kerugian dan ada keuntungan. Apalagi dalam kondisi di mana masih COVID-19, petani merasa semua yang dibutuhkan dalam proses penanaman padi semakin hari semakin bertambah harganya. Apalagi kita lihat dengan kondisi yang sekarang yang tidak menentu cuacanya. Sumber daya alam hayati sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Dengan itu, mari sama-sama kita menjaga alam di sekitar kita. Jika bukan kita, maka siapa lagi? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.